Tidak selamanya hubungan yang indah harus terjalin dengan dimulai ada rasa saling mengenal, saling mengerti, dan saling mencintai. Ada kalanya hubungan yang hangat itu bisa kita jalin tanpa perlu mengenal lebih dulu, tanpa perlu saling pengertian, tidak perlu saling mencintai. Tapi yang kita perlukan adalah momen yang tepat. Itulah kira-kira yang bisa sedikit menggambarkan kemana jalur cerita yang segera kita nikmati. Cerita ini dimulai kira-kira tahun 2000 lalu. Waktu aku masih sekolah di salah satu sekolah swasta yang lumayan terkenal di kota Bandung. Waktu itu sekolah kami mengadakan liburan bersama sesudah Eptanas. Tempat yang dituju adalah Pulau Dewata, Bali. Tentu saja aku antusias sekali untuk ikut acara itu. Selain aku bisa melepas lelah dan stres gara-gara pelajaran, aku juga bisa menikmati Pulau Dewata yang katanya indah itu. Maklum, aku memang belum pernah menginjakkan kakiku di sana. Ferry yang pernah berlibur dengan keluarganya ke sana tetap ikut karena menurutnya kami tidak akan pernah bosan untuk berlibur ke sana. Ferry banyak cerita tentang keindahan objek wisata di sana, termasuk banyaknya buah-buahan yang ada di sana. Aku dan Doni bingung sendiri. Memang apa anehnya buah-buahan di Bali? Mendengar pertanyaan kami, Ferry dan Angga malah tertawa sambil meledek. Kalau kami berdua itu kurang imajinasi. Angga mulai bercerita kalau Bali adalah salah satu pusat buah-buahan terbesar di Asia. Dan ada banyak buah-buahan di sana, dari buah lokal sampai buah impor. Ferry menambahkan kalau yang paling terkenal di sana adalah buah-buahan impor. Tapi ada juga buah lokal yang tidak kalah bersaing dengan buah impor, yang rata-rata lebih besar ukurannya. Aku mulai mengerti, makanya aku mulai nyengir ke arah Ferry dan Angga. Tapi si Doni masih tetap diam, entah tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti. Tapi begitu Angga bilang kalau di sana buah kelapa tersebar di mana-mana, Doni langsung ikut tertawa sambil membayangkan buah-buahan itu tersebar di pantai menunggu dipetik. Peletak, tiba-tiba penghapus melayang membentur meja. Hampir saja kepala Angga jadi sasaran. Kami baru sadar kalau ini masih di kelas. Di depan ada Pak Wawan melotot sambil mengacung-acungkan penggaris ke arah kami berempat. Kami cuma nyengir sambil menunduk. Kami benar-benar lupa kalau ini masih di kelas. Tapi untung saja Pak Wawan tidak terlalu galak. Biasanya dia sudah lupa kejadian yang bikin dia jengkel setelah beberapa menit. Singkat cerita, kami akhirnya pergi bareng juga ke Bali. Kami berempat memilih bus yang sama, biar bisa sepuasnya ngobrol. Kebetulan pengawas di bus kami lumayan gaul, jadi kami bisa bebas ngobrol tentang apapun juga. Sekitar sehari kami baru sampai ke hotel. Kebetulan kami menginap di hotel yang lumayan mewah. Kalau tidak salah bintang 4 atau mungkin 5. Aku tidak begitu jelas, tapi yang jelas ada fasilitas kolam renang sampai mandi sauna. Pokoknya semua lengkap
dan tentu saja kami berempat satu kamar. Kami memang bisa dibilang cukup akrab dan bisa saling berbagi, baik suka ataupun duka, sampai-sampai bagi-bagi pacar kami juga. Tidak masalah, yang penting adil. Memang sih awalnya kami cukup menikmati pemandangan indah buah-buahan di pantai. Kebetulan hotel kami dekat dengan Pantai Kuta yang memang gudangnya buah-buahan. Tapi lama-kelamaan bosan juga kalau cuman melihat tanpa melakukan apa-apa. Makanya sehari sebelum pulang kami berniat sedikit merasakan buah impor tersebut. Tapi sialnya aku dan Ferry malah terpisah dari Doni dan Angga. Padahal cuman Angga yang tahu di mana bisa dapat buah-buah impor itu dengan harga murah. Aku menyesal juga sih. Makanya aku dan Ferry memutuskan kembali ke hotel. Ternyata keberuntungan belum pergi dari kami berdua. Di tengah jalan seorang cewek bule yang kelihatannya bingung menghampiri kami berdua. "Hi, can you speak English?" Dia menyapa kami. "I little," aku menjawabnya. Kemudian kami mengobrol. Ternyata dia terpisah dari rombongan, hendak kembali ke hotelnya, tapi malah kesasar sampai ke sini. Aku sebenarnya hendak menolong menunjukkan jalan pulang ke hotel, tapi Ferry menyikitku dan aku pun tahu maksudnya. Aku menyewa taksi dan mempersilahkan dia masuk. Ferry mengatakan pada cewek itu kalau kami akan mengantarnya ke tujuan. Cewek itu kelihatannya senang sekali dan berterima kasih. Dia tidak tahu kalau ada maksud tersembunyi di balik kebaikan kami berdua. Kapan lagi dapat buah-buahan gratis? "Pak, antar kami ke tempat biasanya orang mangkal." Aku berbicara pada sopirnya, tapi sepertinya Pak sopir belum mengerti. "Itu Pak, ke tempat kami bisa begituan," Ferry menambahkan. Pak sopir itu sepertinya mengerti. Dia tertawa kecil, lalu memacu taksinya ke salah satu tempat yang memang terkenal sebagai tempat begituan. Sampai di sana, aku lihat kanan kiri, ternyata sepi. Lalu aku ajak cewek bule itu untuk turun. Dia sedikit bingung karena tempat itu sedikit asing baginya. Tapi Ferry meyakinkannya kalau tempatnya tidak salah, makanya dia setuju. Sebenarnya buahnya tidak terlalu besar, mungkin karena usianya yang masih sangat hijau, baru 15 tahun. Tapi dibandingkan produk lokal, buahnya memang termasuk lumayan. Apalagi didukung posturnya yang tinggi langsing. Terus wajahnya yang lumayan cantik dengan rambut pirangnya yang oke banget. Begitu ada kesempatan, kami pun langsung beraksi di tepi pantai dengan ombak bergulung-gulung seperti memiliki kaki. Kami membuat tanda di pasir, seakan-akan tanda itu tak pernah hilang dari ingatan kami, menjadi kenangan bagi kami bertiga. Kulihat cewek itu juga duduk di pasir, matanya merah karena menangis. Dia menundukkan kepalanya, seolah tak percaya apa yang baru saja menimpanya. Aku jadi iba, ku bantu dia, lalu kusewakan taksi untuknya. Ku berikan uang lebih pada supirnya. Ku katakan agar dia merahasiakan aku yang menyewanya.
Sopir itu mengangguk. Aku tahu kalau orang Bali sangat menghargai kepercayaan orang. Aku percaya dia tidak akan membocorkannya. Kemudian aku dan Ferry pulang ke hotel. Dan beberapa saat kemudian Doni dan Angga pulang. Kami saling bercerita tentang pengalaman kami masing-masing. Dan esok paginya kami pulang ke Bandung.